Setelah di video sebelumnya kita membahas tim-tim yang begitu mudah memecat dan mendepak para pelatih lokal dan internasional, karena alasan tak pernah meraih kemenangan sehingga tak mampu menembus papan atas, bahkan ada yang terjerembab di dasar klasmen BRI Liga 1. Padahal musim ini tidak ada sistem degradasi, seharusnya para manajemen klub-klub Liga 1 Indonesia lebih fokus untuk pembangunan tim secara lebih intern, guna memupuk pondasi yang lebih kuat dan kedalaman skuad yang lebih matang sehingga membuat tampil lebih layak musim depan. Hingga pekan ke-29 dari total 18 tim yang berlaga di BRI Liga 1 musim 2023 sudah ada 13 klub yang melakukan pergantian pelatih bahkan hingga 3 kali, dan hanya ada 5 tim yang masih mempertahankan juru taktiknya. Siapa saja tim itu dan siapa pula sosok pelatih yang mampu bertahan di terpaan badai pemecatan, berikut ulasannya. Nama pertama ada entrenador tim Juku Eja, Bernardo Tavares. Pelatih berpaspor Portugal berusia 42 tahun tersebut dibilang sukses mengangkat dan mempertahankan performa apik PSM Makassar di musim ini. Setelah musim lalu hanya finish di peringkat 14, di musim ini tim ayam jantan dari timur begitu sulit digoyahkan di puncak dingin bos. Bahkan usai menaklukkan Persikabo di Stadion Pakansari Bogor pada pekan ini, tim yang memiliki markas di Stadion Gelora B.J. Habibie ini hanya butuh 7 poin saja untuk menjadi juara Liga Indonesia yang terakhir kali mereka rasakan 32 tahun yang lalu. Bernardo Tavares sendiri adalah pelatih yang gemar menerapkan permainan menyerang dengan formasi andalan 3-5-2. Dengan formasi ini PSM Makassar menumpuk gelandang muda yang memiliki visi permainan jelas macam Muhammad Arfan yang dipadu-padankan dengan pemain senior macam Rashid Bakri dan Wiljan Pluin. Selain itu Tavares juga dibilang cukup berhasil memoles pemain akademi asli PSM Makassar untuk mengisi pos-pos utama tim dan juga menyumbangkan kekuatan untuk skuad timnas Garuda macam Kakak Yance dan Yakub Sayuri, Ricky Pratama, Ramadan Sananta, serta 2 sayap kanan tipikal pelari cepat pada diri Gunansar Mandowen dan Rizky Eka Pratama, serta prestasi Tavares musim ini yang membuatnya memang layak dipertahankan oleh PSM Makassar hingga akhir kontrak 2026 adalah sikap disiplin di luar dan di dalam lapangan untuk semua anak asuhnya, sehingga mampu untuk terus dalam top performa di setiap pertandingannya. Jadi jika mampu menang di lawatan ke kandang Persita dan menjadi tuan rumah ketika menghadapi Bayangkara serta hanya perlu hasil imbang ketika melawan Madura United, maka tak ada yang mampu membendung PSM Makassar untuk menjadi jawara. Nama kedua ada Allenatore tim Macan Kemayoran, Thomas Doll. Pelatih asal Jerman yang telah berpengalaman menukangi tim-tim kelas dunia macam Hamburger SV, Hannover, Al-Hilal hingga Borussia Dortmund pada tahun 2007 itu sudah membuktikan mampu membawa Persija ke papan atas BRI Liga 1 musim ini. Usai di 3 musim terakhir Persija hanya berkutat di papan tengah dan menjadi pengembira di gelaran Liga Indonesia. Meski musim ini terbilang langkah Persija untuk menggeser Persib di peringkat 2 cukup sulit apalagi mengejar PSM di puncak klasmen yang terpaut 14 poin, namun Thomas Doll optimis selalu ada kans untuk menjadi juara. Persija sendiri memiliki pengalaman 11 kali menjadi jawara Liga Indonesia. Jika melihat apa pertimbangan manajemen Persija masih mempertahankan Thomas Doll? Jawabannya adalah seperti yang disebutkan di awal, yakni mampu kembali mengangkat performa Persija setelah terpuruk di 3 musim terakhir. Prestasi lain adalah mampu menemukan sosok pengganti Mario Simic di lini serang. Seperti yang kita ketahui Persija selalu tergantung pada performa Simic di beberapa musim lalu termasuk ketika menjadi juara di tahun 2018. Sosok yang dimaksud pengganti Simic adalah Abdullah Yusuf Helal. Dirinya dipoles oleh Thomas dengan caranya sendiri. Prestasi terakhir adalah membawa bentuk permainan baru yang berbeda dibanding dengan cara main para pendahulunya. Kini Persija memakai formasi 3-4-3, dengan pola permainan yang sama dengan PSM Makassar yakni mengandalkan duo gelandang kreatif mereka macam Hanif Syahbandi dan Syahrian Abimanyu, serta juga mengandalkan serangan balik cepat dari sayap-sayap berkaki cepat seperti Witan, Osvaldo, dan Rico Simanjuntak. Nama ketiga ada manajer Bali United, Stefano Cugura. Klub siluman mantan juara musim lalu dan tahun 2019 itu menjadi klub ketiga yang tidak terburu-buru memecat pelatihnya musim ini. Meski performa Bali United sendiri musim ini sedikit masuk angin karena dari 28 laga Nadeo Argawinata dan kolega hanya mampu menang 14 kali, seri 5 kali dan sisanya berakhir dengan kekalahan dengan mengumpulkan 47 poin. Hal itu sudah pasti menutup kemungkinan untuk mengulang kejayaan mereka di musim lalu. Namun sepertinya musim ini bukanlah gelar yang mereka kejar,
Karena liga terbaik tanpa degradasi musim ini telah membuat manajemen Bali United lebih fokus pada pembangunan training center serta memaksimalkan pemain muda mereka. Selain itu Cugura ketika menukangi Bali United lebih memilih formasi 4-3-3 bertahan berbeda ketika menukangi Persija. Namun meski bermain bertahan Bali United menjadi tim dengan kemampuan mencetak gol terbanyak musim ini. Selain alasan itu, di bawah Stefano Cugura Serdadu Tridatu tak banyak begitu melakukan bongkar pasang dalam 3 tahun terakhir yang membuat bentuk permainan selalu atraktif dan mengalami kenaikan performa permainan. Nama keempat ada manajer tim Bajul Ijo, Aji Santoso. Di bawah arahan Aji Santoso yang bergabung ke Persebaya sejak musim 2019 tim yang identik dengan warna hijau ini terbilang belum menemukan performa terbaiknya. Padahal di musim 2018 Persebaya jadi penantang serius Bali United di papan atas perebutan gelar Liga Indonesia dan menjadi tim paling produktif. Namun sepertinya manajemen Bajul Ijo berusaha untuk tidak terburu-buru mendepak salah satu legendanya itu meski dari 26 pertandingan Persebaya hanya mampu memenangi laga sebanyak 11 laga dan 10 kali menelan kekalahan sisanya berakhir imbang ketika melawan tim-tim papan bawah dan tim-tim rival. Bahkan di 5 laga terakhir pasukan Green Force hanya merasakan sekali mengecap manisnya kemenangan. Selain itu tak mampu membendung kepergian para bintang Persebaya seperti Thais Marukawa, Silvio Junior hingga Rahmat Irianto sebenarnya rapor buruk bagi Aji, namun apa yang menjadi alasan dipertahankan namanya masih menjadi pertanyaan besar. Nama terakhir adalah manajer Super Elang Jawa, Seto Nurdiantoro. Saat ini PSS Sleman berada di zona degradasi bersama Barito Putra dan Rans Cilegon FC dengan raihan 28 poin dari 29 pertandingan. Atau bisa dibilang pasukan Boas Salosa dan kawan rata-rata hanya mampu membawa 1 poin di setiap pertandingan. Selain itu gawang PSS Sleman yang dijaga M. Ridwan telah dibobol sebanyak 44 gol dan hanya mampu mencetak 27 gol hingga pekan 29. Padahal setelah mampu promosi di tahun 2018 dan bermain di Liga 1 musim 2019 PSS Sleman mampu menembus 8 besar, setelahnya seperti yang kita tahu zona papan bawah selalu menjadi habitat mereka. Bahkan musim ini mereka akan degradasi, lah macam mana mau degradasi Liga 2 saja berhenti. Beruntunglah PSS ini luput dari degradasi. Lantas ini adalah saat yang tepat untuk PES Sleman mengikuti tradisi tim-tim Liga 1 untuk mendepak sang manajer. Itulah tadi 5 tim yang terbilang masih sabar mempertahankan pelatihnya meski ada yang terseok-seok di papan bawah. Namun ketiadaan sistem degradasi benar-benar memberi keuntungan bagi tim papan bawah dan ketidakberuntungan bagi tim dan pemain Liga 2. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe, nantikan video kami selanjutnya.